Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fahri Maulana. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis, ya. Mungkin sebelumnya adik-adik pernah mempelajari mengenai listrik statis, di mana pada listrik statis yang dipelajari yaitu muatan-muatan yang dianggap diam, ya, atau statis. Nah, pada listrik dinamis ini nanti akan mempelajari muatan-muatan yang dianggap bergerak gitu ya, atau disebut juga dinamis. Nah, pada penjelasan kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian listrik ya, di mana pada rangkaian listrik yaitu terdapat ada arus gitu ya, arus listrik, simbolnya I gitu ya. Kemudian ada potensial listrik atau tegangan listrik. Kemudian ada hambatan listrik. Mungkin sebelumnya adik-adik pernah memikirkan gitu ya, kenapa lampu bisa menyala gitu ya. Nah, coba kita perhatikan gambar yang ada di video ini ya. Oke, untuk yang gambar yang kiri ya, ini rangkaiannya terbuka nih ya, karena di sini saklarnya kebuka gitu ya. Pada gambar yang kiri ini lampunya mati ya. Kenapa bisa mati? Karena di rangkaian yang kiri ini tidak terdapat arus listrik yang mengalir ya. Tidak terdapat arus listrik yang mengalir yang diakibatkan karena saklar yang kebuka gitu ya. Maka mengakibatkan si lampunya itu mati gitu ya. Sementara untuk yang kanan dia lampunya hidup ya. Karena di sini terdapat arus listrik yang mengalir gitu ya. Yang diakibatkan karena saklarnya tertutup gitu ya, atau saklarnya ditutup. Yang kanan disebutnya rangkaian tertutup. Baik, mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai ini ya, yang terdapat di rangkaian listrik. Ada arus, ada potensial listrik, sama hambatan listrik. Oke ya, arus listrik ya. Arus listrik ini merupakan aliran muatan listrik gitu ya. Aliran muatan listrik. Nah, arus listrik ini ada apa aja gitu ya. Ada apa aja. Iya ya. Arus listrik ini terdiri dari aliran elektron ya, aliran elektron dan aliran arus listriknya itu sendiri gitu ya. Nah, ini beda nih ya. Beda. Jadi pada suatu rangkaian ya, pada suatu rangkaian yang dialiri arus listrik gitu ya, ada yang dialiri arus listrik itu eh, ada ini ya, ada aliran elektron dan ada aliran arus listriknya itu sendiri. Nah, untuk aliran elektron ya, aliran elektron itu bergerak dari potensial yang rendah ya, potensial yang rendah ke potensial yang lebih tinggi ya. Sementara untuk aliran arus listriknya ya, untuk arus listriknya itu bergerak dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah ya. Contoh nih, misalkan ya, saya punya dua potensial, potensial A dan potensial B ya. Nah, dua yang potensial A ini nilainya 2 ya, nilainya 2. Untuk yang potensial B besarnya 4 ya. Kira-kira mana yang lebih besar? B ya, B yang lebih besar. Berarti arah aliran arus listriknya dari mana ke mana ya? Ingat, arah aliran arus listriknya itu dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Berarti dari B ke A gitu ya. Arah aliran arus listriknya dari B ke A. Sementara arah aliran elektronnya ya itu dari A ke B ya, A ke B. Ya, nah, contoh lagi misalkan ya, contoh lagi. Nah, potensial C dan potensial D ya, potensial C dan potensial D. Yang C nilainya -2.
D nilainya minus 4 ya. Oke, pertanyaannya, arah aliran arus listrik dari mana ke mana ya? Arah aliran arus listrik dari mana ke mana? Berarti di sini kita harus tahu dulu nih. C minus 2, D minus 4. Yang lebih besar yang mana? Yang minus 2 ya. Yang minus 2. Berarti minus 4 yang lebih kecil gitu ya. Berarti arah aliran arus listriknya dari C ke D ya. C ke D. Dan arah aliran elektronnya dari D ke C ya. D ke C. Oke. Itu ya. Dan arus listrik ini ya, dia terjadi ketika terdapat beda potensial gitu ya. Beda potensial. Berarti kalau potensialnya sama, maka tidak akan terjadi arus listrik gitu ya. Tidak akan terdapat arus listrik pada suatu rangkaian. Karena ini beda gitu ya, beda, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, berarti akan ada arus listrik gitu ya. Dan ada aliran elektronnya juga gitu. Nah, ini itu konsep untuk arus listrik gitu ya. Oke, sekarang kita ke kuat arus listrik ya. Jadi kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan ya. Ini ya. Jadi kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan per satuan waktu gitu ya. Banyaknya muatan per satuan waktu. Jadi I ini maksudnya kuat arus listrik ya, di mana satuannya adalah ampere. Kemudian Q di muatan listrik, satuannya coulomb ya, coulomb. Dan T adalah waktu ya, satuannya sekon. Oke, kemudian kuat arus listrik ini ya bisa juga ditentukan menggunakan alat gitu ya. Menggunakan alat yang digunakan untuk menentukan kuat arus listrik ya, untuk menentukan besar kuat arus listrik adalah ampere meter ya, ampere meter. Ini pada ampere meter ini ada skala bawah ya, skala bawah, ada skala atas. Jadi gimana cara menggunakannya ya? Oke, ini dia rumusnya. Nah, ya. Jadi besar kuat arus listrik yaitu skala jarum ya, yang ditujukan oleh jarum ya, dibagi skala maksimum dikali batas ukurnya ya, dikali batas ukurnya. Contoh misalnya di sini ya. Di sini kan yang ditunjukkan nih pada jarumnya adalah 4 ya. Kita pakai skala yang bawah dulu ya. Adalah 4. Skala maksimumnya 5 ya. Karena pakai yang bawah berarti 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian batas ukurnya. Nah, batas ukur itu adalah yang ini ya. 0, 5, 10. Kita pakai yang 10 gitu ya. 10. 10. Nah, coba ya. Misalnya nilai maksimum ya yang dipilih sebesar 10 ampere gitu ya. Ini nilai maksimumnya ya, 10 ampere. Maka nilai arus listrik yang terukur pada ampere meter adalah berapa gitu ya. Nah, pada gambar ini kan yang ditunjukkan adalah 4 ya. Kalau yang misalkan pakai yang skala bawah berarti 4/5 kali 10 gitu ya. 4/5 kali 10 ya, sesuai dengan rumusnya gitu ya. 4/5 kali 10 ampere, kemudian 8 ampere. Atau bisa juga menggunakan skala yang di atas gitu ya. Berarti yang ditunjukkannya adalah 0,8 ya. 0,8 dibagi 1 ya, skala maksimumnya kali 10 ampere. Itu 8 ampere. Itu ya untuk kuat arus listrik ya. Oke, sekarang kita ke kuat arus listrik ya. Nah, ini contoh soalnya ya, contoh soal dari kuat arus listrik gitu ya.
Nah, ini kita bisa diperhatikan ya rumus yang tadi. Dan ini contoh soalnya, coba kita baca terlebih dahulu. Arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,1 sekon ya. Yang ditanyanya berapakah besar muatannya ya. Jadi kalau kita lihat soalnya ini yang diketahuinya adalah I-nya 5 mA ya. I-nya 5 mA. Kemudian mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,1 second. Berarti ini T-nya nih ya, yang 0,1 second. Ya, yang ditanya adalah Q, berapa kolom gitu kan ya, berapa kolom muatannya. Oke. Kita tulis yang diketahuinya ya. Nah, I-nya 5 mA. Ini 5 mA. Nah, ini kita harus diubah dulu ya, konversikan dulu dari miliampere ke ampere. Dari miliampere ke ampere itu besarnya adalah 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3 atau 0,001 ya ampere ya. Nah, berarti kalau misalkan di sininya 5 mA tinggal dikalikan tuh ya. 5 mA dikali 10 pangkat min 3 ya. Kemudian 5 kali 10 pangkat min 3 ampere gitu ya. Atau bisa juga menuliskannya 0,05 ampere ya. T-nya 0,1 sekon ya. Nah, kemudian yang ditanya Q. Berarti kalau yang ditanya Q di sini ya, berarti I dikali T ya. Tanya Q berarti I dikali T ya. Oke, sekarang kita jawab. Nah, Q sama dengan I dikali T. I-nya berapa? I-nya ini ya 0,05 ampere. 0,05 ampere. Kemudian T-nya 0,1 sekon. Tinggal dikalikan ya, dikalikan berarti 0,005 kolom ya. Ingat, untuk muatan itu satuannya kolom. Atau bisa juga menuliskan 5 kali 10 pangkat min 4 kolom ya. Ini tinggal matematis aja ya, mengubah ini memudahkan saja ya, untuk memudahkan. Ya, kalau misalkan banyak gitu kan ya, nol ya, kan susah juga ya misalkan nyebutnya 0,000, wah bisa salah pengucapan kita ya. Kalau misalkan dibuat pangkat seperti ini agak lebih mudah. 0,005 diubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia ya. Jadi besar muatan yang berpindah ya, yang berpindah pada suatu kawat penghantar adalah 0,0005 kolom ya. 0,005 kolom. Nah, sekarang kita ke beda potensial ya. Beda potensial listrik. Ingat nih konsepnya ya. Arus listrik mengalir dari daerah yang mempunyai potensial listrik lebih tinggi ya ke potensial listrik yang lebih rendah ya. Tadi kan kalau dicontohkan dengan baterai gitu ya. Kalau misalkan kita mencontohkannya dengan baterai gitu ya, itu yang namanya arus listrik itu mengalir dari kutub positif ya, positif menuju kutub negatif ya. Nah, arus listrik dapat mengalir jika terdapat perbedaan potensial ya, yang biasa disebut juga tegangan listrik ya. Beda potensial ini bisa kita sebut juga sebagai tegangan listrik atau voltase gitu ya. Satuannya V atau volt. Nah, ini dia ya. Misalkan saya punya baterai.
yang namanya arus listrik ini ya, arus listrik I simbolnya ya, mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah gitu ya. Kalau di baterai, tadi kan kata saya, dia mengalir dari kutub positif ya menuju kutub negatif ya. Kembali lagi kita ya tadi ya. Jadi dalam aliran listrik itu ya, dari aliran listrik itu bukan hanya ada arus listriknya saja, melainkan ada juga aliran elektron ya. Kalau aliran elektronnya berarti dari mana ke mana? Dari negatif ya, dari kutub negatif ke menuju kutub positif gitu ya. Nah, itu untuk arah aliran elektronnya. Jadi berlawanan ya antara arus listrik yang mengalir ya sama elektron yang mengalir pada suatu rangkaian itu ini ya berbeda gitu ya arahnya. Oke. Nah, ini dia. Nah, mengapa demikian gitu kan ya? Mengapa bisa begini gitu kan ya? Mengapa arus listrik ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif gitu ya? Karena potensial pada kutub positif ya, potensial pada kutub positif ini nilainya lebih besar ya daripada kutub negatif ya. Makanya arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif ya, gitu ya. Nah, beda potensial atau tegangan listrik ya disimbolkan dengan V ya, tadi udah, dan memiliki satuan volt. Nah, ini alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik ya. Voltmeter namanya ya, voltmeter. Hampir sama ya kayak ampere meter. Oke, sekarang ke hukum Ohm ya. Ini dia bunyinya, bunyi hukum Ohmnya. Kan ya, besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya ya. Nah, untuk memahami hukum ini, coba kita turunkan dulu rumusnya, oke? Ini dia ya. Jadi arus listrik selalu berbanding lurus dengan tegangan ya. Jadi I-nya itu berbanding lurus dengan V. Berbanding lurus dengan V. Ini juga bisa kita tuliskan ya. Jadi rumus yang I sama dengan V per R ini menjadi V sama dengan I kali R gitu ya. I berbanding lurus dengan I gitu ya. Kan berbanding lurus dengan arus ya. Nah, untuk V adalah beda potensial gitu ya. Satuannya volt. Itu bisa disebut juga tegangan atau voltase atau juga disebut juga beda potensial ya. Kemudian kalau ini I-nya itu adalah arus listrik ya, satuannya ampere. Dan R ini adalah resistor gitu ya atau resistansi atau biasa disebut juga hambatan gitu ya. Satuannya ohm ya, ohm. Nah, coba kita. Nah, ini dia ya. Ada rumus segitiga ya untuk memudahkan ya. Jadi untuk mencari V, misalkan yang dicari V berarti I kali R gitu ya. I kali R. Kalau yang dicarinya I berarti V dibagi R. Kalau R yang dicari berarti V dibagi I. Gitu. Gampang ya. Nah, ini dia ya. Contoh soalnya. Contoh soal untuk hukum Ohm. Pada sebuah hambatan 50 ohm ya, hambatannya 50 ohm nih, mengalir arus listrik sebesar 0,1 ampere. Berapakah tegangan yang diberikan kepada hambatan tersebut? Nah, kalau kita lihat soalnya, yang diketahuinya adalah R-nya 50 ohm ya, dan dialiri arus listrik sebesar 0,1 ampere ya. Jadi I-nya 0,1. Yang ditanya adalah
V ya, tegangan yang diberikan kepada hambatannya, kan yang diberikan pada R-nya ini ya. Oke, kita tulis yang diketahuinya. Ini dia ya. I-nya 0,1 ampere, R-nya 50 ohm, V-nya berapa ya? Kalau ditanya V berarti I dikali R gitu ya. Oke, jawab I dikali R 0,1 kali 50 sama dengan 5 volt ya. 5 volt. Gampil ya. Gampil. Oke, sekarang ke rangkaian hambatan listrik ya. Rangkaian listrik. Jadi pada rangkaian listrik itu terdapat dua ya. Dua rangkaian. Ada yang disusun secara seri, ada yang disusun secara paralel. Bagaimana perbedaannya? Mari kita simak. Oke. Nah, untuk yang seri, ya, ini rangkaiannya seperti ini ya. Jadi hambatannya atau R-nya ya, R-nya ini resistornya ya, atau hambatan ini susunannya itu seperti ini ya, sejajar gitu ya, kayak sejajar. Nah, kemudian kalau untuk yang paralel bedanya, nah seperti ini ya hambatannya disusunnya. Jadi kayak bercabang gitu ya. Nah, RI ini adalah arus, V voltase ya atau tegangan. Nah, jadi kalau misalkan kita punya yang seri ini ya, kita tinjau yang seri dulu. Ketika V ini misalkan suatu baterai gitu ya, berapa volt gitu misalkan ya, dia menghasilkan arus listrik nih ya, mengalir dari kutub positif ke kutub negatif ya. Nah, kalau misal kita lihat rangkaiannya, ini yang kutub positif ini kita misalkan adalah yang garis yang ini ya, garis yang lebih panjang ya. Kutub negatifnya adalah garis yang lebih pendeknya. Jadi arus listriknya mengalir dari garis yang paling panjang gitu ya. Gitu ya. Nah, ini nah ketika melewati R1 ini yang si I-nya ini ya, si arus listriknya ini nilainya tetap gitu ya. Misalkan I-nya adalah 10 ampere ya, harusnya 10 ampere. Nah, melewati R1 tetap 10 ampere gitu ya. Karena tidak kebagi-bagi ya, nggak kebagi-bagi. Kemudian dari R1 masih sama 10 ampere, melewati R2, R3, kemudian ke sini lagi gitu ya. Nilai arusnya itu sama ya kalau di seri. Kalau di paralel ya, di sini ya. Nah, set gitu ya arusnya. Sama misalnya ya 10 ampere. Nah, ketika sampai mau masuk ke hambatan atau ke resistor ya, si I-nya itu akan kebagi ini ya. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini ya, sesuai dengan nilai R-nya gitu. Nah, ke sini. Oke, untuk lebih memahaminya kita coba ya, kita coba jelaskan bagaimana persamaan antara rangkaian pada seri dan rangkaian pada paralel gitu ya, persamaan. Oke, kita tinjau yang seri dulu. Nah, untuk yang seri itu untuk mencari R totalnya ya, R totalnya atau R penggantinya itu kita langsung bisa menjumlahkan semuanya ya. Langsung dijumlahkan. S ya, R seri maksudnya. R serinya itu semuanya R1 ya, plus R2 plus R3 ya. Nah, itu untuk mencari R-nya, R penggantinya atau R totalnya. Nah, kemudian arusnya, nah tadi ya, seperti yang telah tadi saya jelaskan, kalau arusnya itu sama ya, kalau untuk rangkaian seri. Jadi kalau misalkan yang dikasihnya 10 ampere, nah ketika masuk ke R1 gitu ya, arus yang melewati R1 itu disebut I1 gitu ya. Nilainya tetap 10 ampere gitu misalkan ya. Ketika masuk ke R2, berarti arus yang melewati R2 itu namanya I2 gitu. Nilainya sama. I3 juga sama gitu ya. Sama.
Nah, ya. Kalau V totalnya itu beda ya, tegangannya beda ya. Jadi ketika arus melewati R1 itu tegangannya berapa ya? Tegangan di R1 berapa, di, dan di R2 berapa, di R3 berapa, beda. Nah, untuk mencari V-nya gitu ya, V1, V2, V3 itu kan ya, karena beda, misalkan di sini V-nya 12 gitu ya, 12. Nah, ketika arus masuk ke R1 gitu ya, V-nya itu berapa, R2 berapa, R3 berapa gitu ya. Cara mencarinya pakai rumus yang tadi ya. V sama dengan I kali R gitu ya. Nah, iya ya rumusnya. Kalau yang dicarinya V berarti I kali R. V1 berarti I1 dikali R1 gitu ya. 1 kali R1. Nah, seperti ini misalkan ya. V2, I2 dikali R2 gitu ya. V3 ya, V3 I1 kali R3. Jadi maksudnya V1 itu adalah arus yang masuk ke R1 gitu ya. Arus yang masuk ke R1 dan dikalikan dengan hambatan pada R1-nya gitu ya. Nah, itu nanti dapat nilainya tuh ya. Nilai tegangan pada R1-nya berapa. R2, R3 sama gitu ya. Seperti itu penjelasannya. Nah, itu untuk yang seri ya. Sekarang ke yang paralel. Paralel. Nah, kalau yang seri kan tadi misalkan untuk mencari R total atau R penggantinya ya, hambatan penggantinya itu langsung dijumlahkan. Kalau yang paralel itu di 1 per R gitu ya. 1 per R sama dengan 1 per R1, 1 per R2 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Sampai 1 per R3. Nah, karena di sini saya tampilkannya hambatannya itu jumlahnya 3 ya, seri 3, paralel 3, jadi sini sampai 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti kalian menemukan soal yang lebih dari 3 gitu ya, itu tinggal diteruskan saja gitu ya. Misalkan R-nya ada 4 atau 5 atau 6 gitu ya, tinggal diteruskan saja. Yang penting konsepnya seperti ini ya. Kalau pada seri langsung dijumlahkan, kalau pada rangkaian paralel di 1 per R kan gitu ya. Untuk mencari R penggantinya ya, atau R totalnya. Kemudian, nah arusnya ya, arusnya. Jadi ke arus kalau pada seri itu nilai arusnya sama ya. Nah, karena tidak bercabang gitu ya. Jadi si arusnya itu gak kebagi-bagi. Kalau pada rangkaian paralel itu arusnya akan kebagi-bagi ya. Misalkan nih, nah ini misalkan tegangannya sekian gitu ya. Nah, harus melewati dari sini nih. Gitu kan ya. Misalkan tadi sama 10 ampere. Ya, 10 ampere ketika mau ke sini dia akan kebagi. Nah, jadi I1 ya berapa, I2 berapa gitu ya, I3 berapa, nanti ke sini masuk lagi. Nah, ke sini nilainya sama lagi nih. Gitu. Nah, makanya di sini I totalnya itu adalah I1 tambah I2 tambah I3 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih ya pertanyaannya? Untuk mencari I1 berapa gitu ya. Jadi misalkan I di sini kan ya, I awalnya itu kan 10 ampere gitu ya. Nah, ketika melewati R1 ya, berarti jadi I1 kan. Ketika melewati R1, berarti I1-nya itu berapa? I2-nya berapa? I3 berapa? Nah, ini cara mencarinya ya. Kalau yang dicarinya I berarti V per R ya. I1 berarti V1 gitu ya. Itu dibagi R1. Karena di rangkaian paralel itu adalah V-nya yang sama gitu ya. Nah, V-nya yang sama ya. Kalau yang pada seri I-nya yang sama gitu ya nilainya. Jadi di sini V1, V2, V3 itu pakai yang voltase yang ini gitu ya. Voltase yang ini karena nilainya sama. Misalkan voltasenya 12 gitu ya. 12 bagi R1, R1-nya berapa gitu ya. Itu dapat I1 yang I2-nya sama gitu ya operasinya. V2 tetap nilainya yang ini gitu ya. Dibagi R2, nilai R2-nya berapa.
seperti itu ya. Itu konsep untuk rangkaian, seri, dan paralel ya. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh soalnya. Oke. Nah, ini dia contoh soal rangkaian seri ya. Contoh soal rangkaian seri. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Ini gambarnya. Jadi di sini ada 3 resistor nih ya. 3 resistor. R1-nya nilainya 20 ohm, R2-nya 10 ohm, R3-nya 30 ohm gitu ya. Voltasenya ya atau tegangannya yang diberikan ada 12 volt ya, 12 volt. Nah, tentukan hambatan total ya. R totalnya berapa ya atau R penggantinya berapa? Dan besar kuat arus ya, I. Jadi I-nya ini ya, arus yang mengalirnya itu berapa ya? Arus yang mengalirnya berapa? Kemudian arus dan tegangan masing-masing hambatan ya. Jadi arus ketika melewati R1, R2, R3 itu berapa? Dan tegangan masing-masing hambatan ya. Jadi V pada R1 berapa? V pada R2 berapa? V pada R3 berapa? Oke, langsung saja ya. Tanpa basa-basi, kita bahas soalnya. Nah, jawab ya. Tadi sesuai dengan konsep ya. Sesuai dengan konsep pada rangkaian seri. Kalau seri untuk mencari R totalnya langsung ditambahkan saja ya. Jadi R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 20 tambah 10 tambah 30 60 ohm ya. Oke. Gampang ya. Besar kuat arus. Ya, besar kuat arus. Tadi rumusnya ya. Kalau mencari I berarti V dibagi R gitu ya. Oke, V-nya 12 volt ya. R-nya pakai R total ya. Ini dia. Berarti kalau kita tulis I sama dengan V dibagi R, jadi V-nya 12 ya, 12. R-nya 60 ya. Jadi 12. Nah, ini bisa diperkecil nih ya supaya gampil. 12 bagi 12 1 ya. 60 bagi 12 5. Jadi 1/5. 1 dibagi 5 sama dengan 0,2 ampere ya. 0,2 ampere. Oke. Nah, sekarang yang ketiga belum ya. Oke, yang ketiga. Nah, konsepnya ya, perhatikan. Kalau pada seri berarti I-nya pasti sama ya. Berarti I1 ya, I2 sama I3-nya adalah 0,2 A gitu ya. 0,2 ampere ini dia ya. Ya, sama ya. Nah, sekarang nih voltase ya pada masing-masing hambatan. Tegangan pada masing-masing hambatannya berapa nilainya? Oke, tut ya. V1 berarti tegangan pada R1 gitu ya. Kalau mencari V berarti I dikali R. Berarti V1 sama dengan I dikali R1 gitu ya. I-nya 0,2 ya. Ya, I-nya 0,2. Kemudian R1 nilainya ini ya. 20 ohm. 0,2 dikali 20 sama dengan 4 volt gitu ya. Kemudian V2-nya ya, V2-nya. Jadi tegangan pada R2-nya adalah V2 sama dengan I2 kali R2 0,2 ya. I-nya 0,2, R2 nilainya 10 ohm ya. 0,2 kali 10 2 volt gitu ya. Nah, kemudian V pada R3. Nah, ini dia V pada R3 ya, tegangan pada R3. Jadi V3 sama dengan I3 kali R3 ya. I3 nilainya 0,2. 0,2 kali 30. 30 dari sini ya. 0,2 kali 30 sama dengan 6 volt ya. Oke. Dapat deh. Nah, ini kalau dijumlahkan ya. Nilainya harus sama dengan ini ya. Coba 4 tambah 2 6. 6 tambah 6. Nah, 12 ya. 12. Nah, ini juga sama ya. Arus pada masing-masing hambatan itu juga harus sama nilainya dengan
arus total gitu ya. Nah, arus totalnya berapa? 0,2. Arus pada masing-masing hambatan 0,2, berarti benar. Ya. Begitu. Gampil pokoknya mah ya. Oke, nah ini contoh soal mengenai soal rangkaian paralel ya. Paralel seperti ini ya gambarnya ya. Jadi ada rangkaian yang disusun hambatannya disusun secara paralel ya. Ini ya, nyambang gini ya. Nah, ini maksudnya yang panah-panah ini adalah arah arusnya gitu ya. Baik dari sini gitu ya. Sini kebagi 3 ya harusnya. Jadi satu lagi, setelah itu jadi satu lagi, muter lagi gitu ya. Nah, tegangannya 12 volt ya. Ini yang 3 ohm berarti kita misalkan jadi R1 gitu ya. 6 ohm jadi R2, 4 ohm jadi R3 gitu ya. Coba kita tulis dulu. Ini R1. Waduh, susah juga ya nulis pakai mouse. Ini 6 ohm jadi R2. Nah, yang ini jadi R3 ya. R3. Nah, tentukan hambatan total. Nah, tentukan hambatan total, besar kuat arus dan tegangan masing-masing ya. Hambatan tuh ya. Masing-masing pada hambatan. Oke, langsung saja ya. Bahas. Untuk rangkaian paralel ya, mencari hambatan totalnya berarti 1/R gitu ya, pakai rumus yang tadi yang telah dijelaskan. Nah, 1/R paralel sama dengan 1/3 ya. Jadi 1/3 ini semua 1/R1 gitu ya. Jadi kita langsung ke angka saja biar lebih cepat gitu ya. 1/3 ditambah 1/6 ya, 1/6 ya dari sini ya. Dan 1/4 ya ditambah 1/4. Ini ya. Nah, ini ya belum sama nih penyebutnya. Kita samakan dulu. Kira-kira berapa? 3, 6, 4, 12 ya. 12. Nah, 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4 gitu ya. 12 bagi 6, 2. Kali 1, 2. 12 kali 3, 12 bagi 3, 4. 4 bagi 1, 4 kali 1. 12 bagi 4 ya. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3 gitu ya. Nah, kita jumlahkan. Maksudnya jumlahkan 9/12 ya. Oke. Di sini yang kita cari adalah nilai R paralelnya ya. Ini masih 1/R paralel. Kita kali silang ya, kali silang. Jadi RP dikali 9, 12 dikali 1 ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Yang dicari RP-nya, berarti kalau yang RP yang dicari 12 bagi 9. Nah, gitu ya. RP sebenarnya 12/9 ohm. Atau kalau mau dibentuk desimal jadi 1,33 ohm gitu ya. Nah, ini kita dapat nih R paralelnya ya. Sekarang hitung besar kuat arusnya ya. I. Ingat, I sama dengan V/R ya. V-nya berapa? 12 volt. Nah, 12 volt ya yang ini ya. Volt. Oke, I sama dengan V/R. 12 dibagi, nah R-nya ya untuk memudahkan perhitungan matematisnya ya. Kita pakai yang ini saja ya. Pakai yang pecahan. Pakai yang ini maksudnya ya. 12/9. Jadi V/R sama dengan 12 ya. 12-nya itu dari ini ya. 12 volt, kemudian dibagi R. R-nya itu yang ini. 12/9. Jadi 12 dibagi 12/9 ya. Kalau dibalik ya, kalau dijadikan kali berarti 12 kali. Nah, 9-nya jadiin yang di atas ya, 12 yang di bawah. Seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika ini dibagi seperti ini ya, kalau dijadikan kali jadi 12 gitu ya. 12 yang ini ke sini ya. Dan yang ini 12/9-nya kalau tadinya bagi ya, tadinya per gitu kan, dijadikan kali.
Nah, dibalik ya, jadi 9 per 12. Oke. Hasilnya 9 ampere ya, karena 12 sama 12 bisa dicoret kan ya. 12 bagi 12. Nilainya jadi 9 ampere. Nah, dapat nih. Besar kuat arus, hambatan total udah. Sekarang arus dan tegangan masing-masing ya pada hambatan. Gimana caranya? Hitung, oke. Oke, untuk arus ya, konsep arus pada rangkaian paralel ya, itu akan nilainya tidak sama ya. Kalau yang tadi yang di seri mah sama gitu ya. Pada setiap hambatannya, kalau di paralel itu berbeda ya. Jadi nanti ketika arus pada I1-nya nilainya berapa gitu ya. Pada I2-nya berapa, pada I3-nya berapa gitu ya. Nah, tapi nanti ketika dijumlahkan itu ya, hasil ini itu harus sama ya dengan arus awalnya gitu ya. Dengan arus awalnya. Karena ketika di sini misalkan 10 nih ya, misalkan 10. Ketika mau nyampe ke hambatannya, itu dia kebagi 3 ya. Nah, ketika kebagi 3 kan jadi nyatu lagi nih ya, nyatu lagi. Nah, itu nilainya nanti sama 10 juga gitu. Misalkan ya. Nah, sekarang ini kan nggak tahu kita nih berapa. Oh ini harusnya 9 gitu ya. Kalau misalkan di sini 9 ya, 9. Ketika masuk ke sini kan kebagi 3 nih. Nah, nanti ketika di sini nyatu lagi, nih dia harus 9 lagi ya harusnya. Harus 9 lagi gitu ya. Ketika dari sini nih ya, dari sini 9 masuk ke sini, masuk ke hambatannya itu kan kebagi 3 harusnya. Nah, ketika keluar dari hambatan itu nilainya harus 9 ampere lagi. Oke. Nah, ini dia ya. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V paralel ya. Nah, konsep pada rangkaian paralel itu voltasenya sama ya. Jadi pakai yang ini. Voltasenya sama, jadi pakai yang ini. Sekarang I-nya nih, I-nya I harusnya kan beda-beda nih ya. Oke, I1 ya, I1 berarti kalau mencari I1 dibagi R1 ya. I itu rumusnya kan V dibagi F. Nah, kita masukkan 12 per 3 ya. 12 dari mana? Dari sini ya, dari sini. 3 dari ini ya. Dari nilai R1-nya. Hasilnya 4 ampere. Kemudian I2-nya. Nah, I2-nya ya, I2-nya V2 dibagi R2 ya. V2-nya dari sini ya. Nah, R2-nya dari ini ya. Dan V3-nya, nah ini dia ya. I3-nya ya, I3-nya. V3 dibagi R3 ya. V3-nya 12 dari sini ya. R3-nya 4 ya. 4 dari nilai hambatan pada R3. 3. Nah, ini udah dapat nih arus masing-masing hambatan. Nah, kalau kita jumlahkan ya, ini harus sama arusnya ya. Ingat arusnya. Tadi ketika di sini kan 9 ya. Nah, ini kan kebagi 3. Nah, ketika keluar itu harus 9 lagi ya, harus 9 lagi. Nah, kita jumlahkan nih, 4 ditambah 2 ditambah 3, hasilnya 4 tambah 2, 6, tambah 3, 9 ya, sama berarti. Berarti benar ya, benar. Nah, itu dia arus udah ya, tegangan masing-masing hambatan, ini dia ya. Ingat, tegangan masing-masing hambatan kalau di paralel itu nilainya sama ya. Nilainya sama, yaitu 12 volt. Jadi tegangan di sini 12 volt, di sini 12 volt, di sini 12 volt. Oke. Oke, sekarang ke soal rangkaian campuran ya. Rangkaian campuran. Jadi pada contoh soal kali ini pada suatu rangkaian ya, suatu rangkaian dia terdapat ada yang seri ya, ada yang seri, ada yang paralel ya. Nah, untuk yang serinya ini ya, yang 20 ohm ya, yang 20 ohm kita anggap saja dia sebagai R1-nya gitu ya.
satunya, kemudian untuk yang 15 ohm sama 30 ohm ya, ini yang paralelnya ya, yang paralelnya. Kita anggap yang 15 ohm ini adalah R2-nya ya. R2-nya, dan yang 30 ohm adalah R3-nya. Nah, gitu ya. Nah, pada rangkaian ini besar tegangan yang diberikan adalah 12 volt ya. Sini arusnya itu mengalir dari sini ya. Dari sini ke sini gitu ya. Bagi dua ya, kemudian jadi satu lagi ke sini, nah muter gitu ya. Nah, tentukan hambatan total ya, besar kuat arus dan tegangan masing-masing hambatan. Oke, nah untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah mengolah yang paralelnya dulu ya, yang paralel dulu. Itu yang 15 ohm ya dan 30 ohm ya, atau R2 dan R3-nya dulu. Oke, kalau yang paralel berarti hambatan mencari R penggantinya ya adalah di seper R kan ya. Nah, seper R kan seperti ini ya. Jadi 1 per R paralel ya sama dengan 1/15 ya dari sini ya. 1/15 ditambah 1/30 ya dari yang R3. Nah, ini disamakan nih penyebutnya. Jadi 30 ya dua-duanya. 30 bagi 15, 2 ya. 2 kali 1, 2 ya. Taruh di sini. Dan 30 dibagi 30, 1. 1 kali 1, 1 ya. Tinggal dijumlahkan kalau udah sama ya. Udah sama, dijumlahkan. Hasilnya adalah 3/30 gitu ya. Nah, ini dia. Nah, yang dicari di sini adalah RP-nya berapa ya. RP-nya berapa. Dikali silang ya. RP kali 3, 30 kali 1 gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, 3 RP sebenarnya 30 gitu ya. Jadi R paralelnya sebenarnya 10 ya. Jadi 30 dibagi 3 gitu ya. 10 ohm. Nah, ini belum menjawab nih. Belum sampai hambatan total. Ini baru hambatan pengganti untuk yang paralelnya gitu ya. Kalau misalkan kita gambarkan gitu ya. Gambarkan ininya, rangkaiannya itu nanti bentuknya kayak seperti ini nih. Gitu ya. Nah, ini kan tadinya ini ya. Ini baru satu nih, satu R, ini R yang 20 ya, yang 20 ohm. Ini R yang 20 ohm gitu ya. Nah, ketika ini udah diolah, ini dia akan jadi satu ya. Misalkan jadi satu, ini jadi seperti ini gitu ya. Set. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Ini dua. Ini jadi R1-nya ya. R1 yang nilainya 20 ohm. Dan yang ini jadi R paralel yang tadi gitu ya. Jadi menjadi seri dia ya. Yang besarnya adalah 10 ohm gitu ya. R yang tadi paralel jadi seri gitu ya. Nah, ini besarnya 10 ohm. Ini 20 ohm ya. Yang ini 20 ohm, yang ini jadi 10 ohm. Nah, udah jadi seri semua, ya tinggal diolah gitu ya. Tinggal diolah. Ini dia ya. Ini R serinya 20 ohm. Berarti untuk menjadi hambatan totalnya ya, karena udah seri semua gitu ya, tinggal ditambahkan ya. 10 ditambah 20 ya. Nah, jadi R totalnya adalah 30 ohm gitu ya. R paralel gitu kan ya. R paralel ditambah R serinya. 30 ohm. Nah, kemudian besar kuat arusnya ya, besar kuat arus. Besar kuat arusnya itu tadi ya, kemudian V per R ya. Berarti V-nya 12 ya dari sini. V-nya 12 dibagi R-nya 30 ya yang sini ya. Hasil dari R totalnya. 12 bagi 30 0,4 ampere. Berarti arus
yang mengalir ya, yang mengalir pada rangkaian ini adalah sebesar 0,4 ampere ya. Di sini I-nya itu adalah 0,4 ya, 0,4 ampere. Gitu. Nah, sekarang nih arus dan tegangan masing-masing hambatan ya. Oke, kalau pada R1, nah kita masih ingat gak nih? Ingat ya, R1 ini adalah seri ya. Jadi arus pada R1 ya, jadi I1-nya adalah 0,4 ya, sama ya, berarti ya 0,4 ampere. Nah ya, tadi kita sudah dapat hambatan totalnya sama besar kuat arusnya berapa ya. Nah, sekarang kita ke ininya, arus dan tegangan masing-masing. Oke, untuk I1-nya ya, I1-nya itu kan tadi ya, dia secara seri. Berarti I1-nya ini sama dengan I totalnya gitu ya. Berarti 0,4 ampere gitu. Sekarang kita baru nih beda nih ya ke rangkaian yang paralelnya gitu ya. Ketika arus di sini 0,4 ya, yang mengalir 0,4 masuk ke R1 itu ya, arusnya masih tetap 0,4. Nah, ketika masuk ke R2 dan R3 ya, ke R2 dan ke R3 itu beda ya, beda arusnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Mari kita bahas ya. Nah, untuk menentukannya kita tulis dulu ininya nih ya, konsep tegangan pada rangkaian paralel ya. Nah, untuk rangkaian paralel tadi ya, konsepnya untuk tegangan itu nilainya sama ya. Jadi pi P gitu ya, pi paralel gitu ya, sama dengan pi 2 gitu ya. Pi 2 dan pi 3 gitu ya. Nah, ini kita uraikan dulu nih, V2. V2 itu untuk menjawab I ya, untuk menjawab arus pada R2 berapa gitu ya. Dan untuk menjawab V3-nya ini untuk menjawab arus pada R3 berapa. Kita uraikan. Pi P berarti Pi P ini adalah I P gitu ya, I paralel dikali R paralel gitu ya. Nah, kalau kita uraikan seperti ini nih ya. Nah, sama dengan V2. V2-nya ini adalah I2 dikali R2 ya. Dan untuk yang sebelahnya sama ya. Jadi Pi P diuraikan jadi IP dikali RP ya, atau R paralel sama dengan V3-nya diuraikan jadi I3 kali R3. Nah, oke. Nah, arus P ya, arus paralel. Di arus paralel ini itu sama ya, nilainya pakai yang ini ya, 0,4 A. 0,4 A. RP berarti R paralel ya, hambatan pada paralel. Tadi kan kita udah mengoperasikan ya, yang ini. Itu hasilnya adalah 10 ohm ya, 10 ohm. 10 ohm. Sama dengan I2. I2-nya I yang ditanyakan ya. Nah, kuat arus yang di sini itu berapa? Nah, kali 15. 15 ini adalah nilai besar hambatan pada R2 ya. Ini 15 ohm gitu ya. Tinggal dioperasikan. 0,4 kali 10 adalah 4 ya, 4 ya, 4 sama dengan gitu ya. I2 kali 15 tetap diturunkan gitu ya. Nah, I2 berarti 4 dibagi 15 ya. 4 dibagi 15. 4 dibagi 15 sama dengan 0,27 ampere gitu ya. Nah, itu berarti arus yang mengalir pada R2 sebesar 0,27 ampere. Pada R3 berapa itu harusnya ya? I3-nya berarti berapa? Nah, kita tinjau yang ini ya. Tinjau yang ini. Oke, IP nilainya sama ya, 0,4 dari sini ya. Kemudian RP nilainya sama juga ya. Hasil dari ini ya, hambatan pada paralel 10 ya, hambatan pengganti atau hambatan total pada paralel 10. Kemudian sama dengan I3 yang ditanyakan kali 30 ini dari sini ya.
besarnya hambatan pada R3. Nah, tinggal dioperasikan 0,4 kali 10, 4 gitu ya. 4 dengan ini diturunkan ya. Nah, untuk mencari I3-nya berarti 4 dibagi 30 ya. 4 bagi 30 0,13 ampere. Nah, ini kalau misalkan kita jumlahkan ya, harus sama nih nilainya. Ya, harus sama nilainya dengan arus pada ini ya, arus awal gitu ya. 0,4 sama. Nah ini dia ya. Nah, ini sekarang tegangannya. Tadi arus masing-masingnya udah ya. Ini dia arus pada I2, ini arus pada I3. Sekarang tegangan. Tegangan pada I2 ya. Tegangan pada I2-nya. Nah, tegangan pada paralel itu kan nilainya sama ya. Sama. Sekarang kita harus sama nih ya. Harus sama. Jadi V2 sama V3-nya harus sama. Oke, V2-nya I2 gitu ya, kali R2. 2 kali R2 gitu ya. I2-nya nilainya 0,27, masukkan ke sini ya. 0,27 dikali 15. R2-nya 15 dari sini ya. Sama dengan 4,0 volt. 4,05 volt ya. Kemudian V3-nya. Nah, V3-nya V3 itu sebenarnya I3 kali R3 ya. Ingat rumusnya. Kalau yang dicari V berarti I kali R ya. I3-nya 0,13 ampere ya dikali 30 ya. 30 itu dari sini. Nah, 3,9 volt. Ini kita bulatkan ya. Nah, kalau dibulatkan kan ini jadi 4 ya. Yang ini jadi 4. Yang ini jadi 4 juga ya. 3,9 dan dibulatkan jadi 4. Berarti voltasenya sama ya. Voltasenya pada R1 dan R3 dan R3, R2 dan R3 ini sama ya, nilainya 4. Berarti benar ya cara menghitungnya. Kemudian arusnya nih ya, arus tadi ya, arus harus sama kan ya. Arus di sini ya, di setiap rangkaian itu harus nilainya harus sama ya. Jadi kan di sini tadi nilainya 0,4. 0,4 gitu ya, ketika melewati I1 nilainya 0,4 ya. Nah, ketika ke R1, R2 dan R3 I-nya berapa gitu ya. Nah, di I2 nilainya 0,27 ya, 0,27. Di I3 nilainya 0,13. Nah, ini kalau kita jumlahkan 0,27 ditambah 0,13, 0,13 gitu ya, 0,27 ditambah 0,13 hasilnya adalah 0,4. 0,4. Hasilnya 0,4. Berarti sama ya. Oke, itu dia ya.